Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak? Kabarnya hari ini? Sehat? Hmm. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita bertemu lagi nih kakak di kegiatan daring, di mana kita akan merefleksi hasil bukti karya kakak. Saya lihat sudah banyak yang mengirimkan bukti karya dan ada juga beberapa yang jadi catatan di bukti karya tersebut. Tapi kakak jangan patah semangat karena ini adalah pertemuan terakhir kakak ya. Pertemuan terakhir di kegiatan PKG PJOK dan mungkin sebagai pamungkasnya kakak itu dituntut apa ya, membuat sebuah bukti karya. Nah, bukti karya ini nanti menjadi sebuah karya yang bisa diperlihatkan atau dipertontonkan kepada semua guru-guru di Indonesia yang bisa mengakses PNM. Di mana bukti karya itu diharapkan bisa menginspirasi gitu, menginspirasi semua guru, terutama guru Penjas di kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ada juga yang banyak sekali yang bagus gitu ya bukti karya di mana dapat mengimplementasikan beberapa hal dan juga menginformasikan hal-hal yang positif di kegiatan PKG PJOK di mana kita sebagai peserta PKG PJOK haruslah mampu gitu mengaplikasikan, mengimplementasikan dan juga menginformasikan kepada guru-guru yang lainnya melalui apa? Melalui bukti karya tersebut. Dan bukti karya itu nanti akan jadi sumber belajar bagi seluruh guru. Nah, bagi seluruh guru di seluruh Indonesia, di mana nanti kakak pun dirasa akan terus bersemangat gitu untuk membuat sebuah karya yang terus terbarukan dan terus belajar. Nah, oleh karena itu kakak izin share screen di sini. Kita akan biasa menayangkan PPT. Nah, di sini kakak ya. Di sini kita akan masuk ke dalam refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, durasinya kakak hanya satu DPP, mode daring, sinkronus. Jadi sinkronus ini adalah kita membuat sebuah forum diskusi dan jawab, mendengarkan karya-karya kakak dan juga nanti eh, kakak boleh menampilkan siapapun yang nanti bisa mempresentasikan hasil karya kakak-kakak, di mana itu nanti akan menjadi bahan referensi juga ketika mungkin kakak yang lainnya mengalami kendala atau kesulitan. Jadi kita akan saling berbagi di sini kakak dan juga mendengarkan pengalaman, bagaimana kakak membuat bukti karya tersebut, seperti apa tantangannya, dan hal baru dan menarik apakah yang kakak nanti temukan ketika kakak membuat sebuah bukti karya. Dan di sini kakak eh, mungkin di kelompok mendominasi di mana kita membuat sebuah bukti karya yang berbanding teknik gitu kan. Bagaimana yang saya lihat gitu kan, ada yang tentang SEM, tentang kebugaran, ada tentang pendidikan gerak, ada juga modul ajar, RPP dan seterusnya. Tetapi ada beberapa hal atau catatan kemarin yang diberikan, yaitu adalah salah satu bentuk kakak di mana bukti karya kakak itu haruslah memenuhi sebuah komponen gitu. Jadi komponen-komponen seperti HRPP dan juga modul ajar itu banyak komponen yang harus muncul kakak di bukti karyanya. Dimana kita sudah tahu bahwasanya harus ada pembelajaran berdiferensiasi di sana, harus metode asesmen diagnosisnya seperti apa, cara pembagian kelompoknya, diferensiasinya itu harus muncul baik itu konten, proses dan juga produk. Dan juga harus ada penilaian secara otentiknya dan juga langkah-langkah pembelajarannya yang konkret disertai dengan foto-foto kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kakak di mana pembelajaran itu atau modul ajar itu memang harus kompleks supaya kita menjadi sebuah pembeda ini RPP
biasa ditemukan ataupun di internet di mana-mana, dan ini RPP hasil karya kakak yang bisa menginspirasi semua guru di Indonesia. Seperti itu. Seperti biasa kakak, sebelum kita mulai, persepsi dari saya mungkin panjang ya, seperti itu. Dan silakan kakak untuk bisa memimpin doa, silakan. Baiklah, sebelum kita jumpa bersama untuk pertemuan 1 jam ke depan dalam kegiatan sinkronisasi ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Baca doa selesai. Terima Siap. kasih Kak Fasil. Sama-sama Kak Hen. Terima kasih ya untuk Kak Hen yang sudah memimpin doa. Kita lanjut kakak. Di sini seperti biasa ada kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas. Mungkin di sini sudah tidak asing ya. Selalu dibacakan, tetapi ini sebagai harus dibacakan kakak. Di sini kakak diharapkan mengganggu ke peserta yang lainnya. Kakak diharapkan hanya seutuhnya karena kita akan menikmati 1 JP ke depan terakhir ini kakak, untuk kita saling berbagi dan juga saling eh, berbagi praktek baik seperti itu. Terus kita saling menghargai waktu. Kakak boleh mengingatkan ketika sudah 1 JP atau sekitar 45 menit kita bersama di pertemuan daring kali ini. Kakak bisa memaksimalkan fitur chat ketika kakak memang kesulitan di di mikrofon ataupun hal apapun itu sebagai gangguan teknis. Kakak bisa raise hand ketika kakak memang ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan ketika pertemuan daring ini berlangsung. Gangguan teknis, terkendala hal apapun itu, baik jaringan, komputer, laptop, dan seterusnya, ataupun handphone kakak terganggu, dan seterusnya, itu dianggap hal yang wajar kakak, tetapi kakak dimohon untuk melakukan konfirmasi kepada saya selaku fasilitator untuk nanti bisa eh, memutuskan hal apa yang terbaik untuk kakak. Seperti itu kakak, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oke, kita lanjut kakak. Di sini kakak, kita mulai fokuskan diri sejenak. Kita akan mulai ke presentasi selanjutnya. Kita fokuskan dulu. Oke kakak, kita lanjut. Ada agenda kita untuk sesi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, sebenarnya tadi sudah dibacakan. Yang kedua, refleksi awal. Nanti kita akan sama-sama merefleksi kegiatan-kegiatan selama kakak membuat bukti karya. Terus yang ketiga, penyampaian refleksi bukti karya. Nanti kakak akan menyampaikan nih refleksi bukti karyanya. Selama 20 menit kakak cukup panjang waktunya. Nanti kakak silahkan bisa mempresentasikan atau juga membagikan karya-karya kakak agar nanti di sini bisa terinspirasi gitu oleh karya kakak. Terus nanti akan diskusi, tanya jawab, perbaikan bukti karya, dan juga nanti ada doa tutup. Sebenarnya untuk perbaikan bukti karya bisa langsung dilihat di komen atau kolom komentar ya kakak ya, yang sudah saya sematkan ketika memang karya itu harus ataupun ada sedikit perbaikan seperti itu kakak. Nah di sini kakak kita akan mulai pendahuluan kakak. Nah seperti biasa ada level kesiapan belajar kakak. Nanti boleh dikatakan langsung ketika kemarin-kemarin kan ada yang nilainya 7 gitu kan, 6, 8 gitu. Nah, seperti halnya kemarin kakak, ketika di bukti karya ini kakak level bukti karya khususnya kakak
Oke, sinyal. Oke, sinyalnya ya. Nah, gimana kakak, aman nih sinyalnya? Oke, Kak Hendi, silahkan Kak Hendi untuk level kesiapan di bukti karya. Baiklah, terima kasih Kak Pasil. Untuk level kesiapan belajar untuk kali ini tentang diskusi atau berbagi tentang bukti karya mungkin ada di angka 8 ya. Karena bahannya sudah beres, jadi tinggal presentasi mungkin, dan untuk berbagi ada di level 8 kali ini. Terima kasih Kak Pasil. Ya, luar biasa Kak Hendi yang udah mulai. Semakin ke sini level kesiapan belajar semakin matang gitu. Nih juga di sini ada Katian nih. Katian sampai ke 10 gaspol. Silakan Katian bisa berbagi sampai ke 10. Luar biasa ya. Level 10, Pak Basil. Siap. Gimana Katian? Mantap level 10. Insya Allah lah kalau apa namanya kesiapan belajar level 10, apalagi sekarang mau berakhir. Sedikit banyaknya sudah lebih memahami ya berkat bimbingan Kak Pasil mungkin ya, dan inspirasi dari kawan-kawan juga, dan menjadi penyemangat, menjadi motivasi buat saya untuk terus mengembangkan ilmu yang sudah didapat dan yang paling penting mengaplikasikannya. Untuk Kak Pasil, terima kasih. Siap, luar biasa ya. Kak Hendy, Katian. Silakan kakak yang mau menulis di kolom chat, silakan untuk menulis tweet. Jadi sebetulnya itu yang diharapkan ya kakak. Jadi ketika kakak membuat sebuah, kenapa saya kemarin mungkin mendorong untuk membuat sebuah karya, karena ketika hal yang berbeda dan menantang, mungkin kakak akan merasakan atmosfer yang berbeda gitu. Nah, hal itulah yang nanti kakak diharapkan bisa memicu membuat sebuah karya-karya ataupun terobosan-terobosan yang lainnya berdasarkan apa ya aplikasinya di kegiatan PKG PJOK. Itu luar biasa sekali ketika kakak mampu menginformasikan ulang gitu, membuat sebuah karya buku buatan kakak walaupun dalam bentuk yang memang mungkin kakak rancang agar lebih simpel dan mudah dipahami gitu, seperti itu, dan itu pun adalah sebuah karya kakak yang bisa dibagikan sebagai ini loh hasil PKG PJOK di kegiatan PJOK 2024 ini. Itu sangat luar biasa sekali kakak, dan juga yang lainnya silahkan kakak untuk mencoba baik itu modul dan seterusnya. Saya sudah memberikan apa ya semacam hal apa saja yang mungkin yang perlu diperbaiki, yang kurang dan seterusnya, itu tinggal dilengkapi saja kakak. Itu silahkan berpatokan kepada modul yang kita sudah pelajari. Nah, di sini kakak ada tujuan pembelajaran. Di sini peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Mengajar atas penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak harus perhatikan bahwasanya bukti karya ini adalah salah satu bentuk akhir penilaian di PKG PJOK, di mana nanti langsung akan terbit seperti halnya Katian, Kak Hendy yang sudah berbagi mungkin di grup gitu kan, dan juga sebetulnya masih banyak tuh kakak yang lainnya yang sudah terbit saya lihat, yang tinggal berbagi saja, dan nanti kakak kakak masih belum berakhir di ketika kakak sudah di apa ya membuat sebuah karya atau bukti karya, nanti bukti karya itu next ke level selanjutnya untuk nanti dibagikan. Nah, nanti pun di LMS itu ada di nextnya gitu. Setelah bukti karya, nanti kita akan berbagi bukti karya, saling mengomentari di situ di LMS-nya masing-masing. Dan terus nanti ada kuesioner kakak yang harus kakak isi, dan juga nanti ada penilaian. Biasa ada di sebelah kiri. Di situ ada kuesioner dan juga penilaian. Nah, di situ nanti tanggal 12 kalau nggak salah nanti akan dibuka. Dan jangan sampai lupa lini masa pembuatan bukti karya memang itu sampai tanggal 13 ya. Tetapi saya harapkan bisa sebelum tanggal itu, karena nanti ditakutkan
ada revisi itu akan mepet. Terus nanti pun ketika tanggal 13 rencananya akan ada penarikan bukti karya atau penarikan semua nilai kakak. Nah, di situ nanti kakak dikhawatirkan lupa ataupun hal apapun teknis lah ya, misalkan nggak bisa upload sinyal apa, laptop bagaimana kita tidak tahu. Nah, diharapkan bisa eh, dari sekarang gitu. Karena Mas udah banyak tuh latihan, udah bagus, ada Kak Iqbal, terus Kak Hendy, ada Kak Anang, Erwin juga Kak Lela. Nah, itu sudah mulai terbit gitu si karya-karyanya. Dan kakak yang lain silahkan untuk sharing-sharing gitu bahasanya. Oke, kakak di sini kita akan refleksi awal bukti karya. Nah, di sini kakak mungkin memilih ada beberapa kategori yang menunjukkan bukti karya kakak. Tentunya ini ada 3 kategori ya kakak yang sudah disampaikan, tetapi disampaikan kembali takutnya kakak lupa dengan bukti karya tersebut. Nah, di sini kakak bisa memilih bukti karyanya berupa dokumen PDF ataupun video. Silakan kakak, kalau PDF dan video itu bisa dibuat, dan tetapi yang lebih simpel kemungkinan kakak dan sudah ada di dalam bukti karya kakak yang sudah mengirim kebanyakan adalah PDF. Tetapi kalau video pun tidak apa-apa seperti itu kakak ya. Terus nanti pilihan kategorinya seperti halnya kemarin sudah dijelaskan, bahwasanya ada praktek pembelajaran. Di sini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen, gitu ya. Jadi di sini praktek pembelajaran. Terus praktek baik. Nah, ini yang kakak buat. Di sini pembelajaran atau pengembangan diri dapat menginspirasi guru lain. Diharapkan praktek baik ini dapat menginspirasi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia mengenai penerapan-penerapan yang ada di PKG PJOK. Baik itu model SEM atau Sport Education Model, model pendidikan gerak, ataupun model pendidikan kebugaran, dan seterusnya. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul. Ini sebetulnya hanya merefleksikan saja bagaimana mengimplementasikan praktek baik tersebut atau bukti karya tersebut, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kakak ya, dalam format PDF ataupun video. Kalau video ini nanti kakak bisa membuat sebuah rekaman dan juga membuat eh, apa ya, semacam tahapan-tahapannya tetapi direkam dalam bentuk video seperti itu. Dan video biasanya diuploadnya di YouTube, kakak tinggal masukkan linknya saja kalau video seperti itu. Nah, kalau RPP atau modul ajar adalah sebuah RPP atau modul ajar dalam bentuk dokumen PDF. Jadi tetapi kakak modul ajar atau RPP ini haruslah beda dengan RPP dan modul ajar yang sudah ada, di mana RPP dan modul ajar di sini haruslah memuat komponen-komponen yang kakak sudah pelajari di dalam PKG PJOK. Jadi komponen yang harus lengkap yang ada di RPP. Seperti hanya bagaimana cara diagnosisnya, bagaimana cara kakak menerapkan pembelajaran diferensiasi, bagaimana misalkan menutaskan isu-isu yang ada di dalam pembelajaran itu, ataupun kakak harus menyantumkan dengan penilaian otentiknya sampai akhir. Seperti itu kakak. Dengan cara bagaimana diferensiasi itu, dan juga kontennya, prosesnya, produknya, apakah itu muncul atau tidak. Itulah yang dinilai kakak. Dan sebetulnya ini kalau kakak membuat juga tidak apa-apa LPP, tetapi komponen-komponen yang ada atau yang sudah dipelajari kakak diharapkan memunculkannya kembali seperti itu kakak untuk modul ajar atau LPP. Gimana kakak? Udah ini ya, maksudnya nggak ada yang tanyakan lagi kakak, ada yang masih yang belum soalnya. Aman kakak? Bagus ya? Bagus. Oke, lanjut kakak. Di sini mengingat kembali penyusunan draft bukti karya.
Nah, di sini kakak kita mau menyusun pertanyaan materi refleksi bukti karya. Di sini apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada refleksi, validasi bukti karya, dan seterusnya. Dan sebetulnya kakak pasti sudah ya di sini melakukan bukti karya seperti hanya kakak sudah ketahui. Mungkin yang sudah mengerjakan ini, nah ini praktek baik yang tadi, praktek pembelajaran, dan juga RPP atau modul. 3 itu yang bisa menjadikan bukti karya kakak. Nah, kakak sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Apa sih yang jadi kendala mungkin pembuatan bukti karya? Ini khususnya mungkin apa yang kakak kendala atau yang jadi kendala itu apa sih? Kalau misalkan eh, sulit gitu, bukti karya itu sulitnya di mana gitu? Kak Irman apa mau berbagi sulitnya di mana Kak Irman? Oke, silakan Kak Hendy. Terima kasih Kak Pasil atas waktunya. Mungkin dalam pembuatan atau penyusunan bukti karya yang saya lakukan itu banyak sih kendalanya, cuman yang paling sering terjadi itu karena kita mengambil judul itu tentang sport education model dan diterapkan di anak SD gitu kelas 6. Mungkin pemahaman mereka itu belum apa ya. Jadi masih terbatas, mungkin masih anak-anak. Nah, itu kita kesulitan itu dalam mengasih pengertian gitu, pengertian dengan waktu yang singkat supaya anak itu benar-benar mengerti gitu apa yang dilakukan, apa tanggung jawabnya. Nah, mungkin itu aja kendala yang saya alami dalam pelaksanaan atau penyusunan bukti karya ini. Terima kasih Kak Pasil. Siap. Luar biasa sekali Kak Hendy ya. Jadi Kak Hendy mencoba di dalam bukti karya itu mengaplikasikan SEM atau Sport Education Model. Jadi betul sekali kakak ya, kendala itu memang dialami mungkin bukan hanya di kalangan SD tetapi semua tingkatan. Tetapi yang sulit memang adalah sekolah dasar atau SD di mana memang belum terbentuk kemandiriannya. Nah, di situ Kak Hendy berbagi gitu ya bahasanya itu adalah jadi kendalanya di mana sulit sekali memberikan sebuah tanggung jawab kepada anak SD untuk mengaplikasikan SEM tersebut. Tetapi dengan caranya mungkin SEM itu bisa berjalan kayaknya ya sudah bisa dilaksanakan gitu. Sudah bisa dilaksanakan tentu saja kemarin juga sudah disinggung dan jadi si anak itu lebih aktif kayak lebih aktif bertanya tetapi kita yang jadi fasilitatornya atau jadi fasilitatornya itu harus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Kita pun harus hadir gitu, tidak bisa tidak gitu bahasanya. Kita pun harus ada di situ walaupun anak yang mengerjakan semuanya. Itu seperti itu ya. Nah, itu mungkin tantangan SEM ketika di pembelajaran. Tetapi tantangan itu memang itu yang diharapkan karena kompleksitasnya memang SEM seperti itu. Seperti itu aja. Oke, kita berbagi saja refleksi bukti karya kakak di sini. Nanti bisa Kahen atau Katia ataupun siapapun kita akan coba munculkan refleksikan bukti karyanya dan kita akan lihat bukti karya mungkin perwakilan beberapa eh, dari kakak-kakak yang bersedia untuk menampilkan hasil bukti karyanya dan nanti pun ini menjadi apa ya inspirasi mungkin ya kepada kakak yang lainnya supaya bisa menjadi berbagi praktek baik. Oh ternyata seperti ini bukti karya karena kalau misalkan itu tidak terbayang gitu kan. Nah inilah kakak nanti mungkin kakak silakan boleh siapapun yang ingin menampilkan bukti karyanya dan juga berbagi bagaimana caranya bukti karya ini bisa ada gitu seperti itu. Silakan kakak. Oke silakan Kak Hen. Siap berbagi Kak Hen? Insya Allah siap. Siap. Saya akan Dengan nilai 8. dengan nilai 8. Nanti ada Katian dengan nilai 10. Oh, mantap Katian. Siap. Gaspol. Baiklah Kak Pasil.
Terima Stop kasih sharing ya. atas waktunya. Siap. Mungkin di sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam menyusun bukti karya sebagai tugas akhir dalam PKG PJOK ini. Mudah-mudahan apa yang saya buat dan laksanakan ini dapat bermanfaat buat kakak-kakak hebat semuanya yang ada di sini, khususnya dan umumnya guru-guru olahraga yang ada di Indonesia yang mempunyai yang bisa buka PMM mungkin ya itu. Baiklah, kita akan berbagi dan saya akan perlihatkan bukti karya saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf karena di sini saya juga belajar, dan terima kasih atas arahan Kak Pasil juga ya. Semuanya bisa beres gitu bukti karya saya dan bisa diterbitkan di PMM. Terima kasih. Dan untuk kakak-kakak yang lain juga atas bantuannya. Oke, kita berbagi dulu. Berbagi. Udah kelihatan belum Kak Pasil? Belum? Berbagi. Kak Pasil udah kelihatan? Belum keluar. Oh, belum keluar ya? Dari Word bisa kayak lupa lagi ya. Udah ada ya. Berbagi. Tadi ada Kahen, tadi ada. Yang Tapi pertama ada. Tadi ada. Terus keluar lagi. Ada gak? Nah, tak ada. Ada? Semua file. Tapi semua file. Semua file? Boleh. Coba buka saja lah. Ini yang Sam keluar belum? Yang saya belum. Nah. Udah? Loading. Udah ya? Oh. Belum. Tapi kehalang juga nanti Kahen. Kehalangku folder. Isemnya kecil di dia tuh. Nanya. Coba. Presentasikan. Oh, seluruh layar. Coba yang lain dulu Kak Pasil, coba ya. Siap. Lagi ini latihan dulu, latihan. Maaf. Siap.
Coba dibantu Kahen ya. Ya. Nah, ini Kahen. Ada Kahen? Nah, ini Kahen ada di sini we. Nah, gas Kahen. Gas ina di dia we. Mic-nya on kan dulu Kahen mic-nya. Mic-nya off. Oh iya, Sip. siap. Nah, terima kasih Kak Pasil ya. Baiklah, sesuai instruksi Kak Pasil ya, apa yang harus kita dalam membuat bukti karya itu yang ada atau yang kita pelajari di dalam pembelajaran PKG PJOK dari sekian banyak modul atau pembelajaran yang kita bersama-sama kerjakan atau pelajari. Mungkin eh, pembelajaran sport edukasi model ini yang paling saya atau pahami ya lebih mendalam, karena mungkin dasarnya kita orang lapangan, jadi secara praktek kita langsung nyampe gitu, jadi nggak banyak teori, langsung kita cuma melihat, mendengar, ikut serta dalam kegiatan SEM itu langsung, oh bagaimana SEM ini bisa dilaksanakan. Itu dilanjut Pak Pasil, maaf punten. Siap. Nah, mungkin ini untuk lembar penyataan sama ya, nggak perlu dipenjelaskan. Terus dilanjut ke Pasil ya. Kita pengantar juga, nggak usah lah. Langsung ke ini aja. Prakata, nggak usah. Latar belakang. Nah, ini mungkin di latar belakang ini lihat pada zaman sekarang ya, mungkin anak-anak lebih suka pembelajaran secara langsung ketimbang teori-teori, jadi sangat cocok kalau untuk mengambil SEM ini diterapkan untuk pembelajaran anak-anak. Dan saya lihat sesudah atau sedang melakukan SEM itu anak-anak bersemangat, yang tadinya jarang bertanya dia bawel gitu kan, yang tadinya diam saja dia jadi aktif, jadi seolah-olah apa ya, dia menjadi panitia, bangga dia bisa mengajak rekan kelasnya atau adik-adik kelasnya, dan di situ juga terjadi penilaian teman sejawat, saling kasih tahu ini gini, ini begini, terjadi komunikasi yang begitu bagus dan memberikan saran kepada yang belum bisa, dan banyaklah yang terjadi di situ, yang hal positif yang saya lihat dari pembelajaran SEM ini. Dilanjut. Nah, mungkin untuk pengertiannya, saya yakin kakak juga udah tahu semuanya. Sport Education Model ini, SEM, adalah suatu pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang mengintegritaskan olahraga dengan pendidikan secara menyeluruh ya. Jadi secara menyeluruhnya itu yang membuat saya termotivasi bagaimana menyeluruh ini pas saya laksanakan benar terjadi ya. Jadi tidak hanya olahraga, gerakan olahraga atau gerakan dalam olahraga itu sendiri, tetapi baik dari sikap, terus emosional, rasa tanggung jawab, disiplin, kolaborasi, komunikasi, kerja kelompok, umpan balik, refleksi, di situ banyak terjadi dan saya mengalaminya sendiri gitu. Dilanjut untuk konsep dasar ini mungkin
udah tahu ya. Nah itu dan tujuan SEM ini mungkin kakak-kakak juga udah tahu ya. Yang pertama banyak sekali tujuannya mengembangkan keterampilan motorik, mendorong partisipasi aktif, membudayakan kebiasaan berolahraga dan aktif secara fisik. Terus membentuk karakter. Nah, di sini membentuk karakter banyak ya. Rasa tanggung jawab, disiplin, tolong menolong, bantu membantu, terus mandiri, dan yang seterusnya meningkatkan pengalaman tentang olahraga. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, jadi dia merasa bahwa dia sebagai panitia mungkinnya kelas 6 di sini. Dia tuh berasa tanggung jawab untuk adik-adik kelasnya karena pesertanya kelas 3, 4, 5, 6. Dia sebisa-bisa mengarahkan, memberikan penjelasan kepada adik-adik kelasnya dengan pemahaman yang dia dapatkan gitu. Mungkin yang begitu ini sebisanya dianya aja gitu. Jadi dengan kata-kata mereka juga secara penjelasannya. Nah, saya melihat itu dari dalam SEM ini ya. Dan terus mengembangkan keterampilan sosial, dan itu. Jadi di sesi penyusunan SEM ini ada waktu untuk mereka mengajak adik-adik kelas mereka untuk ikut serta. Nah, di situ kita melihat sosialisasi ini timbul ya. Keterampilan sosial mereka timbul. Cara mengajak, menjelaskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, itu mungkin di situ timbul ya. Terus menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, itu. Jadi mereka yang saya lihat tuh dia tuh pede gitu ya. Karena termasuk bagian dari pembelajaran ini mereka menjadi percaya diri. Karena mereka sedang melakukan pembelajaran menjadi panitia seutuhnya, mereka jadi percaya diri, tidak malu-malu gitu. Jadi timbullah komunikasi yang begitu bagus gitu. Nah, yang seterusnya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan saya lihat itu sangat terjadi sekali ya, karena mereka sangat bergembira, senang dengan bernyanyi, hiburan, segala macam bentuk aktivitas mereka, berlari-lari, berteriak, ya, dalam pertandingan itu sendiri, sampai-sampai ada yang membuat maskot gitu ya, seperti pertandingan sebenarnya lah gitu yang saya lihat itu. Dan tersenyum semuanya, ketawa riang, nah itu alhamdulillah gitu ya terjadi. Nah, terus saja Kak Fasil. Nah, mungkin untuk tujuan seperti itu ya, dan masih banyak lagi tujuannya baik bagi siswa atau tenaga pendidik atau baik untuk sekolah itu sendiri mungkin ya. Nah, itu dilanjut saja. Nah, mungkin ini ya pembelajaran SEM yang harus diperhatikan dalam penerapan SEM itu yang pertama itu pengelolaan atau menyiapkan latihan atau kompetisi apa saja yang akan kita laksanakan, terus afiliasi dan penyiapan pertandingan formal. Misalkan kita akan mengadakan pertandingan apa, nah itu di situ disiapkan dan harus ada gitu ya. Terus berlanjut ke puncak pertandingan ya, sesuai instruksi Fasil, karena kemarin dikasih waktu 7 hari, mungkin kita sehari beres gitu ya pertandingannya. Nah, untuk puncak pertandingan kemarin saya hari Sabtu tanggal 7 Desember, terus pencatatan pertandingan juga sudah disiapkan, catatan pertandingan, catatan kejadian, dan segala macamnya. Nah, untuk yang poin 6, festival akhir kompetisi atau festivity itu alhamdulillah gitu ya. Karena di sekolah ada banyak piala-piala, kita pakai dulu. Dan untuk hadiahnya menyusul karena belum disiapkan waktu itu hadiahnya. Nah, untuk piala-pialanya dipakai yang ada dulu. Jadi
seperti sungguhan gitu. Dan yang ketujuh itu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, dan saya juga sudah evaluasi kepada peserta di kelas 6 yang menjadi panitia, dan mereka sangat senang sekali dan menantang saya lagi untuk mengadakan SEM untuk kegiatan yang lainnya, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Untuk pelaksanaan pembelajaran SEM yang kemarin saya lakukan mungkin dengan rencana seperti ini ya. Untuk hari Senin tanggal 2 Desember kita mulai sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dihadiri sama anak didik dan perwakilan orang tua murid. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pertandingan bola voli mini dengan metode sport education model ini. Kita akan melaksanakan di sekolah dengan susunan sebagai berikut, dan ini penjelasan secara menyeluruh tentang SEM itu ya. Nah, untuk hari Selasanya tanggal 3 Desember kita membentuk panitia yaitu kelas 6. Di sini semuanya dari jumlah murid 56 semua ikut serta ya. Yang tidak kebagian mungkin jadi supporter gitu atau pelatih gitu. Itu dengan saya sendiri dan peserta didik kelas 6. Itu hari Selasa. Hari Rabu sosialisasi kegiatan oleh panitia kepada peserta didik yang lainnya. Nah, di sini panitia mulai bergerak mencari atlet-atlet atau peserta-peserta yang akan ikut serta dalam pertandingan bola voli mini ini. Di jaring siapa yang mau ikutan itu untuk sama panitia kelas 6 yang sudah dibentuk. Dan untuk hari Kamisnya pemberian materi dari guru bahasa Indonesia, SBK ya, PAI dan bahasa Inggris. Nah, ini merupakan kolaborasi antar mata pelajaran di mana dalam pelaksanaan SEM ini terdapat pelajaran-pelajaran yang lainnya yang seperti saya katakan tadi. Nah, bahasa Indonesia di mana dalam pidato menyampaikan susunan acara gitu ya dan lain sebagainya. Dan untuk hari Jumat itu gladi cek persiapan untuk acara puncak ya. Jadi saya cek dulu di situ apa saja kesulitan atau yang belum siap, dan apa yang dibutuhkan, apa yang perlu kurang dipahami. Nah, di situ kita mengecek keseluruhannya, dan sarana dan prasarana juga disiapkan di situ. Dengan hasil karya mereka sendiri ya. Seperti scoring sheet kita buat dari kardus sama ini seadanya gitu. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah aja. Jadi tidak mengeluarkan begitu banyak finansial atau lain sebagainya, yang ada kita pakai itu aja. Untuk hari Sabtu mungkin ini pelaksanaan acara puncak yaitu pertandingan bola voli mini dengan model pembelajaran sport edukasi model ini dengan tema Tritas ya, dengan mencatat hasil, observasi, penilaian, festivity, pemberian hadiah, umpan balik, refleksi, dan penutupan. Nah, ini semua terlibat termasuk kepala sekolah, guru-guru, panitia, saya sendiri, dan banyak juga dari warga sekolah yaitu orang tua wali yang menonton atau melaksanakan atau melihat pertandingan tersebut gitu. Jadi bertanya-tanya ada apa ini? Rame sekali, ada mic, ada hiburan, ada apa. Nah, mereka bisa menjelaskan dan alhamdulillah gitu. Nah, mungkin itu aja karena mungkin coba ke bawahnya Kak Pasil. Kak Pasil. Nah, ini untuk daftar pustaka, ini untuk mungkin lampiran ini kegiatan foto sosialisasi ya waktu hari Senin
Nah, ini mungkin untuk pelaksanaan. Nah, ini yang menjadi ikon kenang-kenangan saya dalam PKG PJOK itu lambang di foto itu ya. Mudah-mudahan kalau lihat begitu kita lihat ingat PKG PJOK. Nah, ini pelaksanaan SEM itu sendiri yang saya laksanakan di sekolah saya ini. Dan alhamdulillah dapat nilai atau A+ dari kepala sekolah, dan ini juga katanya akan dimuat sebagai program kinerja gitu ya, yang dapat bos kinerja itu ini dimasukkan. Jadi alhamdulillah ada untuk buat beli bensin mah dikasih lah gitu sama kepala sekolah. Karena program ini akan dimanfaatkan ke program yang mendapatkan bos kinerja. Nah, ini untuk catatan skornya. Terus ke bawah aja. Nah, ini untuk daftar hadir. Nah, ini untuk posternya atau ininya ya. Mungkin itu aja yang saya dapat jelaskan atau berbagi pada kakak-kakak yang hebat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat berarti buat saya, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat yang membaca, melihat, ataupun buat semuanya yang ada di sini, khususnya buat guru-guru PJOK yang ada di Indonesia. Atas bimbingan Kak Fasil, juga rekan-rekan kakak-kakak yang hebat semua ini, saya ucapkan terima kasih. Walaupun ada kekurangan, itu tidak semata-mata hanya saya lagi belajar di sini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil. Waalaikumsalam. Siap, sama-sama keren, luar biasa sekali ya. Saya pun jadi belajar lagi gitu, belajar lagi penerapan SEM itu sendiri gitu. Luar biasa di sini kalian sudah menerapkan dengan durasi 1 minggu gitu ya. Tapi itu sangat menginspirasi kakak ya. Ternyata SEM di SD juga bisa diterapkan, dan memang ketika di dalam teorinya kompleks, kalian juga sudah merasakan dan mengaplikasikannya memang kompleks sekali gitu. Dari mulai peserta didik secara emosionalnya, sosialnya gitu kan. Dia jadi berani bertanya, menginformasikan gitu kan. Dan juga banyak hal yang peserta didik pelajari, tidak hanya mengenai gerak dasar ataupun gerakan-gerakan voli saja, tetapi mereka belajar banyak hal sekali di penerapan SEM ini, dan juga alhamdulillah diapresiasi mungkin kayaknya oleh kepala sekolahnya, dan dijadikan sebuah program mengenai ada bos kinerja gitu ya, ya mudah-mudahan nanti mungkin KHN selain dapat A+, ada juga dapat finansial yang bisa mendukung SEM itu terus terselenggara di Amin, amin. SD tersebut gitu kan. Luar biasa sekali, terinspirasi ternyata ketika kita bilang sulit dan diterapkan itu bisa diterapkan gitu. Sekarang kakak untuk siapa lagi yang mau berbagi kakak satu kali mungkin ya, satu penampilan lagi. Wih, katian terlempar kayaknya. Terlempar kayaknya, tapi itu luar biasa sekali kalian bisa menerapkan ini ya SEM secara apa ya, maksudnya benar-benar secara hanya dalam 1 minggu diterapkan, dan mungkin ramai sekali kondisinya, Ya. dan itu pun bisa menjadi bahan apa ya, jualan sekolah gitu. Sekolahnya selalu seru, selalu ramai, ada kegiatan, tidak pernah kosong dari kegiatan gitu Ya, itu ya. sampai bertanya gitu warga sekolah juga, ini ada kegiatan apa? Oh, kirain mah ada SDL dari luar. Enggak, ini semuanya anak-anak kita lagi berlatih menjadi panitia, mengadakan acara dengan tema tritas dan penggunaan metode SEM itu sendiri. Nah, mereka juga mulai bisa menjelaskan gitu pada orang tuanya sendiri, pada teman-teman, adik-adik kelas yang mungkin dengan bahasa mereka sendiri ya. Yang penting mereka ada yang bertanya, mereka menjawab gitu. Oh, berarti mereka udah Paham. mengerti gitu dengan pemahaman mereka seadanya gitu. Cuman ya itu kendalanya tadi itu ya. Mungkin anak kecil gitu ya, pemahamannya terbatas, bawel gitu ya. Jadi aduh, tapi kita santai, pengerjaan nggak capek gitu. Cuman ya itu pasti bertanya terus, bertanya. Ya itu kesempatan kita mau ngasih
pengertian atau pemahaman lebih buat yang belum mengerti itu. Di situ mungkin Siap. interaksi gitu ya, umpan balik yang nyata, Iya. benar-benar nyata gitu ya. Terus refleksi mereka juga kelihatan, dengan mimik muka dari mereka juga sangat kelihatan gitu. Oh ya, yang lainnya mungkin Luar biasa sekali kayaknya penerapannya, dan juga saya ucapkan kakak yang lainnya dan juga ke Kak Hendus ya, selamat untuk diapresiasi oleh kepala sekolahnya. Luar biasa sekali. ya, Silakan, sama-sama. ada lagi mungkin satu kali berbagi lagi ya kakak, apakah ada yang ingin berbagi lagi? Cukup kita satu kali lagi kalau misalkan ini gimana, Katian mau berbagi? Katian go. 10 gaskeun. Ini yang 8, kita lihat yang 10. Siap, saya coba share screen. Sudah muncul belum? Udah ya. Aman, Katian aman. Siap. Ini apa namanya? Bukti karya yang saya bentuk atau yang saya cantumkan di buku berbagi. Mana sih? Ada sekedap. Nggak loadingnya. Udah. Loading Katian. Tapi tampil ada. Awih deui. Hilang deui. Yang lainnya. Kenapa? Sinyal hujan wae aduh. Loading. Nah, ada. Udah ya? Aman. Loading maju nanya. Dibantu ya Katian ya. Ya bantu aja Kak. Sorry Kak. Siap. Kenapa meloading gitunya? Siap, silakan Katian. Ini buku berbagi 2024, langsung ke bawah aja Kak. Siap. Ini mah sama ya. Sama lah itu mah. Simpel yang saya mah ada. Ya begitulah kata pengantar. Kata itu ada pantun. Cakep. Cakep. Makan buah agar Cakep. pagar. Olahraga membuat bugar, hilangkan stres, pikiran segar gitu lah. Cakep. Mantap. Ini saya mengambil pendidikan kebugaran kakak-kakak. Tadinya saya juga mau bikin SEM Kak Hendy, cuman ya Kak Hendy juga SEM, akhirnya saya pilih pendidikan kebugaran gitu, coba pendidikan kebugaran, dan ini hasil dari konsultasi juga dengan Kak Fasil tuh sebelumnya gitu ya. Kemudian ini pendekatan PIT. Nah, ini yang mungkin lebih saya pahami karena masih ingat betul itu
satu-satunya pembelajaran yang capek ketika ketika luring, dan pasti tidak bisa dilupakan gitu, ngas-ngasan gitunya. Kemudian ini seperti biasa frekuensi latihan, dan ini mengacu pada seberapa sering latihan dilakukan. Kemudian ada intensitas latihan, intensitas mengacu upaya yang dilakukan selama latihan. Kemudian untuk mengetesnya itu menggunakan 2 cara ya, yang menggunakan tes bicara, kemudian yang menggunakan rating of received extension. Nah, kemudian ini tabel-tabel. Nah, ini sebetulnya yang saya konsultasikan ke Kapasir pakai tabel-tabel atau harus atuh sudah di Kapasir gitu. Kan ini sebagai acuan ya, akhirnya saya cantumkan juga tabel-tabelnya supaya nanti mungkin bisa jelas gitu kan, bagaimana untuk anak dewasa, kemudian anak-anak. Kemudian ini yang menggunakan pengukuran denyut jantung juga, jadi ada yang radial pulse, kemudian carotid pulse, ada yang di leher dan juga ada yang di tangan gitu kan, nadi. Kemudian ini rumus-rumusnya juga saya sudah cantumkan supaya nanti mungkin lebih lebih jelas lah gitu. Ini juga ada gambar rumus mengetahui denyut nadi maksimal, dan ini mah murni dari modul gitu, referensinya. Kemudian ke bawah lagi ke Pasil. Nah itu untuk perhitungan denyut nadi, ada target jurnal latihan juga. Kemudian yang C-nya atau yang ketiganya waktu latihan, dan yang keempatnya jenis latihan. Nah, jenis latihan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan peserta didik. Bawah lagi ke Pasil. Punya saya udah simpel. Nah, ini tabel contoh penerapan PIT. Ini juga saya dari modul, tentukan dari modul. Ada durasi latihan, kemudian aktivitas yang dipilih, intensitas, dan latihan. Dan yang saya angkat adalah kardiorespiratory, latihan kardio. Kemudian nah ini mencoba untuk diaplikasikan ke siswa, di mana di situ ada instruksi untuk orang pertama, persis seperti yang kita praktekkan ketika ketika luring waktu itu PKG. Dari instruksi orang pertama, kemudian instruksi orang kedua juga sudah dijelaskan di sana supaya tidak ada miss. Kemudian ke bawah lagi ke Pasil, digancangin. Siap. Kemudian nah itu ini kan ini mah kakak-kakak mungkin ini mah apa hari tadi usian ini gitu kan ya. Ada jumping jack, ada bar press atau squat thrust, kemudian ada lari di tempat gitu kan. Nah ini pelebah squat thrust nah itu kan capek nama gitu. ini sengaja saya mengambil dokumentasi perempuan karena ya ingin beda aja gitu kan, rata-rata kan laki-laki gitu ya, ini perempuan lah gitu ame rada seger. Kemudian bawah lagi kita ada aktivitas, ada yang jumping jack, jadi bergiliran seperti biasa lah dari tunjuk tadi, dan aktivitas tiganya ada bar press atau squat thrust. Dan sebagai catatan di sana saya menyantumkan Bapak Ibu bisa mengganti aktivitas latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya tidak harus jalan di tempat, tidak harus bar press, tidak harus jumping jack. Kita bisa menggantikannya dengan latihan yang lain gitu. Dijelaskan di sana mah gitu tah. Kemudian ini ada refleksinya. Ini harus saya bacakan ini. Setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK, saya merasa banyak terinspirasi. Ini betul sekali mah, tengah bohong asli. Seri tentang pendidikan kebugaran yang variatif dan menarik sangat membuka wawasan saya. Selama kegiatan, saya juga berkesempatan untuk mempraktikkan langsung beberapa kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tugas kita sekarang adalah mengaplikasikan program tersebut kepada siswa. Walaupun dalam pelaksanaan dan penyusunannya masih banyak kekurangan.
namun akan tetap berusaha membagikan pengalaman belajar ini sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saya, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan referensi kepada para pembaca yang budiman, bus budiman, yang dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing. Terus semangat Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kita adalah duta bahagia dalam berolahraga. Nah, itu aja mungkin Pak Fasil. Hanya berapa lembar ini? Hanya 13 lembar ya, sama sampul deh. Aman-aman. Itulah. Pokoknya mah ya kita harus tetap semangat. Ini tugas akhir. Dan bagi rekan-rekan yang belum, mudah-mudahan ini menjadi referensi khususnya untuk Kak Iqbal. Ya, dan mudah-mudahan semuanya juga dapat selesai di waktunya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tian, Kak Hendy, mungkin kakak yang lainnya yang sudah luar biasa sekali ya, tetapi mohon maaf tidak dapat ditampilkan mungkin satu persatu, dan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kakak, dan saya pun terinspirasi kakak. Ternyata penerapannya baik itu kebugaran, SEM ataupun pendidikan gerak ataupun apapun itu, ternyata itu bisa diaplikasikan dan benar-benar terjadi sesuai dengan teori kakak yang sudah dipelajari gitu kan. Nah, kenapa pentingnya teori? Karena kita di dalam praktek atau mengaplikasikannya langsung tahu bagaimana hambatan dan seterusnya. Seperti itu kakak pertemuan untuk kita kali ini. Mungkin ini sudah lebih durasi kakak ya, mohon maaf. Dan saya sekali lagi mohon maaf secara pribadi kepada kakak, baik secara mungkin lisan, apapun itu, baik itu di chat dimanapun itu, ketika menyakiti kakak, saya mohon maaf kakak. Dan saya hanya mendorong semata-mata hanya untuk supaya kita bisa lulus bersama-sama, mungkin seperti itu kak ya. Di kelas ini tidak ada yang tidak lulus, seperti itu kakak. Dan silakan kakak untuk saling berbagi, jangan terus teruslah berkarya seperti itu, jangan sampai terhenti hanya di sini saja gitu kakak. Silakan kembangkan kembali dan gali terus potensi diri kakak sendiri, dan saya harapkan bekal di PJOK ini bisa kakak terus lanjutkan, dan kakak terus gali potensi yang ada di sekolah dan maupun di dalam diri kakak sendiri. Seperti itu kakak, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali kakak ya, untuk membersamai kakak selama 3 bulan mungkin kurang maksimal seperti halnya yang diharapkan kakak. Terima kasih kakak atas kebersamaannya selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat bar. Iya, Bu Lela cenah yang dipoto tadi bisa asup. Hah? Bu Lela. Oh, sok asup deui gitu men. Nyatet gagal wae kurang dibagikan link na oge. Coba sekali. Kuasana pansos kan juga teh. Nya Bu Lela nya. Ada di asupan kuduna teh. Yang dipoto cenah Pak Erwin terakhiran eta Bu Lila cenah yang di